konstruksi daripada materi kita hari ini ya. Dan kalau misalnya kita lihat referensi dari textbook, sebenarnya materi hari ini itu adalah materi tentang perencanaan SDM sebenarnya ya. Dan itu di dalamnya memang ada 3 jenis analisis. Analisis jabatan, analisis beban kerja, dan ada satu lagi yang mungkin agak jarang disebut gitu ya, yaitu analisis angkatan kerja, yaitu workforce analysis. Jadi tiga-tiganya sebenarnya satu paket pada saat kita merencanakan SDM di perusahaan kita. Baik, saya akan share materinya sebagaimana yang saya sudah sampaikan ke rekan-rekan semua. Jadi karena ini kompilasi dari 3 unit kompetensi, lumayan ya, ada 75 slide ini ya jadinya ya. Lumayan banyak 75 slide. Ya. Oke. Nah, ini ada 6 learning objective. Saya ambil begitu saja dari SKKNI. Jadi untuk learning objective 1 dan 2 melakukan analisis jabatan dan menetapkan urian jabatan adalah learning objective dari unit kompetensi menyusun urian jabatan atau job description. Kemudian learning objective 3 dan 4 yaitu melaksanakan analisis beban kerja dan menetapkan beban kerja jabatan, itu adalah learning objective dari kegiatan atau kompetensi analisis beban kerja. Dan yang terakhir ini adalah menentukan atau merencanakan kebutuhan SDM. Ya, di sini kita menggunakan analisis angkatan kerja, ya, yaitu menganalisis kebutuhan SDM dan menetapkan kebutuhan SDM. Jadi sederhana saja, sebenarnya ada 6 gitu ya. Baik, kita ini yang pertama menyusun urian jabatan atau job description. Job description sendiri bisa diterjemahkan ke dalam dua statement atau 2 terminologi. Ada yang menyebutnya urian jabatan. Ya, kalau di dalam SKK ini memang menerjemahkannya dengan urian jabatan gitu ya. Tapi pada referensi yang lain ada juga yang menyebutnya urian pekerjaan gitu ya. Ya, barangkali ada juga yang memahami bahwa jabatan dan pekerjaan adalah sebenarnya 2 hal yang berbeda. Gitu ya. Jabatan adalah pekerjaan, pekerjaan belum tentu jabatan, mungkin itu maksudnya. Nah, ini gambar besar menyusun urian jabatan. Ini diambil dari KUK ya, atau kriteria unjuk kerja unit kompetensi menyusun urian jabatan. Jadi kalau kita melihat dari apa yang dicantumkan di dalam SKKNI, sebenarnya juga tidak terlalu jelimet, jadi cukup simpel-simpel saja sebenarnya. Yang bisa rumit itu karena mungkin kita menggunakan beberapa pendekatan lain atau konsep-konsep yang lain itu di dalam penerapan di perusahaan. Ya. Jadi ada 6 step di sini dalam rangka menyusun urian jabatan itu. Yang pertama adalah metode dan perangkat analisis jabatan ditetapkan dalam bentuk dokumen tertulis. Jadi kita mulai dari sininya dulu. Metode dan perangkatnya apa yang mau kita pakai. Kemudian yang kedua, setelah ini kita punya metode dan perangkat ini, informasi pekerjaan dari setiap jabatan diidentifikasi dari berbagai narasumber di dalam organisasi. Ya, jadi ini sudah mulai kita mengumpulkan, gitu ya. Dan narasumbernya dari dalam organisasi atau disebutnya responden barangkali ya, responden. Kemudian yang ketiga, data dan informasi jabatan dianalisis berdasarkan metode dan perangkat analisis jabatan yang ditetapkan. Ya, jadi ini kita bicara apa? Bicara alat pengumpulan dan metode pengumpulan datanya apa, kemudian narasumber atau respondennya siapa. Pada tahap keempat, komponen urian jabatan ditentukan sesuai format job description yang telah ditetapkan. Jadi ini formatnya juga kita harus tetapkan lebih dulu mau seperti apa, gitu ya. Dalam kesempatan yang lalu saya pernah sampaikan bahwa style barat, style timur itu ada perbedaan. Ya. Style barat itu lebih rinci, detail, ya, karena lebih kepada
peran individu yang ditonjolkan. Sedangkan style timur misalnya gaya Jepang misalnya itu lebih simpel karena lebih menekankan kepada peran kelompok. Kemudian pada step yang kelima, uraian jabatan, setiap posisi jabatan dibuat berdasarkan data dan informasi jabatan yang telah dikumpulkan. Dan terakhir, uraian jabatan ditetapkan berdasarkan SOP yang berlaku di organisasi. Ya, jadi step-stepnya sudah cukup sederhana gitu ya. Yang lama itu di sini adalah kalau yang saya alami, baik di tempat saya sendiri maupun di tempat-tempat klien yang saya bantu untuk menyusun, yang lama itu mengumpulkan datanya, gitu ya. Kemudian secara teknis administratif, ya menyusun, mengedit, kemudian verifikasi, ya dan kita ada feedback ya kepada pemegang jabatan maupun atasannya. Itu yang bisa membuat lama, gitu ya. Tapi bisa sih diakali caranya gimana gitu ya. Jadi saya ada beberapa pengalaman praktis yang lumayan bisa, tidak perlu misalnya kita harus memerlukan waktu atau durasi yang panjang. Kita bisa siasati dengan cara tertentu supaya tidak memerlukan waktu yang terlalu lama gitu ya. Kayak kita mulai dengan overview dulu. Ya, jadi gambaran umum di mana sih sebenarnya letak uraian jabatan atau job description gitu, ya. Nah, ini saya punya ilustrasi ini ya. Ini muncul 3 kali ya di webinar hari ini karena tiga-tiganya ada di sini gitu ya. Ada 3 jenis analisis dalam perencanaan tenaga kerja gitu ya. Jadi kalau kita mau merencanakan tenaga kerja itu, maka akan menyangkut 2 aspek. Satu, jumlah orangnya. Kita butuh berapa? Gitu kan? Yang pertama itu. Yang kedua, jenisnya. Atau orang macam apa yang kita butuhkan. Nah, untuk menjawab 2 hal ini, kita memerlukan alat bantu. Ya, kalau misalnya perencanaannya menggunakan metode analitis, ya, metode yang ya katakanlah ilmiah, gitu ya, atau empiris. Ya. Bisa juga tidak menggunakan metode-metode analitis, misalnya dengan metode kira-kira, ya, atau metode mengadopsi saja dari suatu contoh atau rujukan perusahaan lain yang udah jalan. Itu jalur cepat gitu ya. Bisa saja kita nggak usah capek-capek. Ya, tapi mungkin bisa cocok, bisa tidak gitu. Ya, kalau kita cuma copy paste aja, orang lain industrinya sejenis dengan kita, skalanya mungkin juga mirip, karakteristiknya banyak kesamaan, sudah langsung kopas. Gitu. Itu bisa saja, itu juga dilakukan dan itu jauh lebih cepat dan mungkin tidak perlu konsultan gitu ya. Atau tidak perlu orang HR-nya harus training khusus di bidang ini gitu ya. Nah, untuk menentukan jumlah ada 2 analisis atau cara yang kita bisa lakukan. Pertama, analisis beban kerja. Analisis beban kerja ini adalah ingin menjawab pertanyaan aspek demand. Berapa kebutuhannya, ya, demand ya, needs-nya atau tuntutannya harus ada orang berapa gitu ya. Nah, secara administratif biasanya itu kemudian dimasukkan di dalam kelompok data ya atau isian yang disebut formasi personil. Ya. Biasanya kan kalau kita bikin struktur organisasi itu suka ada keterangan di bawah itu, yang disebut formasi. Ada berapa kotak, gitu kan? Satu kotak mungkin sih sebenarnya beberapa posisi gitu ya. Nah, formasi personil itu berapa? Jadi formasi personil itu adalah informasi yang memberitahu kepada kita harus ada orang berapa di sana. Gitu. Ya, nah, itu kita akan peroleh dengan cara analisis beban kerja. Ya. Karena dari beban kerjanya itulah kita akan tahu kemudian orangnya harus ada berapa di sana. Ya. Kemudian yang kedua adalah analisis angkatan kerja. Analisis angkatan kerja ini menganalisis angkatan kerja dari sisi supply-nya. Jadi yang ada di kita sekarang berapa gitu ya. Misalnya butuhnya 20, yang ada 18 gitu ya. Itu analisis angkatan kerja. Dengan kata lain ini bicara tentang ketersediaan personil ya. Bahasa yang sering dipakai kalau di pabrik itu apa? Bezetting ya. Bezetting. Bahasa Belanda ini ya. Tapi mungkin perusahaan-perusahaan perkebunan yang masih memakai istilah-istilah lama itu. Di sini formasi, ini bezetting.
gitu ya. Jadi angka formasi dan budgeting itu kemudian disandingkan, gitu. Ada selisih atau tidak. Jadi itu yang disebut ada gap atau tidak. Gap ini kan bisa gap plus, bisa minus. Kalau plus berarti apa? Kelebihan orang, gitu ya. Kelebihan